ada banyak kemewahan, ada banyak kenikmatan bagi Bapak, Mama, Saudara, dan saya. Tetapi ingat bahwa kemewahan, kemegahan, jabatan apapun itu hanya sementara. Bapak, Mama, Saudara, dan saya, lagi kita masih ada di bumi ini, kita adalah orang-orang pendatang. Kita datang, kita merantau. Tetapi tiba waktunya Tuhan datang kembali menjemput Bapak, Mama, Saudara, dan saya. Itu semua kita tinggalkan dan kita kembali kepada tangan Bapa. Dengan perbuatan, kalau Bapak, Mama, Saudara, dan saya berbuat baik, maka kita akan ada dalam jalan keselamatan. Kita ada dalam jaminan hidup kekekalan. Tetapi kalau Bapak, Mama, Saudara, dan saya hanya pilih yang mau yang enak-enak, mau yang senang-senang, maka itulah tepat pada waktu Tuhan datang. Seperti ayat-ayat yang tadi kita baca, bahwa kita akan dikatakan bahwa kita akan dibuang karena kita adalah orang-orang pembuat kejahatan. Di mana tadi juga kita telah diberkati oleh kebenaran puji-pujian Mazmur Daud yang telah menyatakan bagi Bapak, Mama, Saudara, dan saya tentang orang benar dan orang fasik. Ini juga berhubungan dengan firman Tuhan di dalam Lukas ini. Ada pilihan. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang kepada Bapak, Mama, ikut Tuhan itu bukan yang enak-enak saja, tetapi jadi hamba Tuhan. Siap. Saya selalu bilang bahwa kalau kita jadi hamba Tuhan, kita seperti kain keset. Kita akan diinjak-injak, mau kotor dari manapun datang akan taruh di kita. Tapi ingat bahwa itu dunia punya. Jangan pernah pedulikan dengan segala sesuatu yang terjadi menggoncangkan akan iman Bapak, Mama, Saudara, dan saya. Tetapi harus punya prinsip. Saya ikut Tuhan ini, saya ada di kaki Dian ini, berarti saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau mengasihi Tuhan Yesus seperti istri mengasihi suami dengan sungguh-sungguh, seperti suami mengasihi istri dengan sungguh-sungguh, seperti orang tua mengasihi anak-anak dengan sungguh-sungguh, dan bahkan sebaliknya. Jangan sampai mau ikut Tuhan datang cari mujizat, bikin Tuhan sebagai bengkel. Sakit datang di tempat ini, ada masalah datang di tempat ini, ada segala sesuatu datang di tempat ini. Selesai mulai jalan, dah Bapak Thomas tidak ingat lagi tempat ini, atau bahkan pun tidak ada di tempat ini, tetapi tidak ingat kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada kita semua yang hadir pada sore hari ini, sudahkah saudara dan saya memberikan persepuluhan kepada Tuhan? Tentu saudara bilang iya, karena berkat tahu. Tapi waktu sudah ke belum? Itu pertanyaan kembali kepada Bapak, Mama, Saudara, dan saya. Waktu Bapak, Mama sudah berikan perpuluhan kepada Tuhan atau belum? Kadang kotong mama, kotong bangun tidur, kotong lompat dari tempat tidur langsung terlambat mau siap sarapan untuk suami, bahkan pun suami, anak-anak, karena tidur itu toa matahari terbit baru bangun lari buru-buru untuk mau sekolah, lupa mengucap syukur dengan Tuhan, lupa memberikan perpuluhan waktu kepada Tuhan. Saat-saat ada kesesakan berbaterai dengan Tuhan, Tuhan tolong beta. Tuhan sudah tolong, balik belakang lagi. Saat bensin habis, baru datang lagi. Saat ban pica, mohon maaf mama, ban pica berdatang lagi ke bengkel, cari Tuhan lagi. Dan itu adalah waktu kita orang Kristen. Saya berbicara ini juga Bapak, Mama. Saya juga seperti Bapak, Mama, Saudara. Dulunya saya begitu. Saya membuat Tuhan itu seperti bengkel. Saya hanya cari Tuhan, rutinitas saja. Saya menjadi seorang majelis, yang penting saya hadir dalam tempat ibadah itu, terus mau bawa firman Tuhan, mau sampaikan firman Tuhan, jam baru mulai renungan yang sudah disiapkan. Kalau kami dulu di gereja Ebenezer Tarus Barat, tunas sana kering, mulai ambil, kosone tahu itu dia arahnya dari mana, tujuannya dari mana, tapi pegang bawa dan khotbahkan di jemaat.
Khotbah habis tentu sana ada buah. Kok itu pakai orang punya pikiran. Tetapi kalau kita benar-benar memberi diri kita kepada Tuhan, tanpa teks pun Bapak Mama, Saudara dan saya, Roh Kudus yang akan mengajarkan bagi Bapak Mama, Saudara dan saya bagaimana kita akan menyampaikan akan firman Tuhan itu. Ayat demi ayat, saudara dan saya akan bisa dapat mencernanya. Karena Roh Kudus, Roh itu adalah kudus. Kudus yang dapat memberikan kita kepekaan, memberitahukan segala rahasia Allah bagi Bapak Mama, Saudara dan saya. Maka berikanlah hatimu untuk Roh Kudus berdiam diri di dalam hati Bapak Mama, Saudara dan saya. Jangan jadikan hati kita menjadi hati yang korek, hati yang kudis. Ketong Rorote bilang kudis. Bagaru-bagaru, mulai bagaru orang punya kesalahan ini dan itu, mulai marah-marah, mulai simpan orang punya segala sesuatu, tidak bersihkan ini hati, tetapi menyimpan segala sesuatu. Roh Kudus mau masuk bagaimana? Tentu Roh Kudus tidak ada berdiam diri di dalam pribadi Bapak Mama, Saudara dan saya. Kalau masih marah-marah, masih suka minta maaf, masih suka tersinggung, ingat, hamba Tuhan jangan suka tersinggung. Hamba Tuhan jangan suka marah-marah. Hamba Tuhan jangan jadi mulut terasi. Karena terasi kalau potong tumis di sini pun di sebelah sana akan cium bau. Jangan jadi kaca spion, suka loti orang punya masalah. Jadilah cermin. Loti kau pun diri dulu. Lo diri sudah baik, orang juga akan pakai cermin yang ada dalam diri Bapak Mama, Saudara dan saya. Yang tadi saya bilang itu bahwa hidup ini adalah pilihan. Pilihlah yang terbaik. Jadilah orang yang meneladani akan keteladanan Kristus. Kristus itu adalah anak Allah. Tetapi dia tidak pernah membantah akan dia punya Bapa. Dia terus menundukkan kepala dan bahkan dia terus berdoa bagi Bapak Mama, Saudara dan saya. Dia mengorbankan akan dirinya bukan untuk pribadinya, tetapi untuk keselamatan Bapak Mama, Saudara dan saya. Keselamatan kekekalan. Dia adalah jalan dan kebenaran itu, merintis akan jalan itu. Jalan kesesakan itu, jalan Via Dolorosa. Yesus Kristus telah melewati akan jalan Via Dolorosa itu. Maka Bapak Mama, Saudara dan saya saat-saat ini juga adalah jalan-jalan Via Dolorosa bagi Bapak Mama, Saudara dan saya. Keadaan-keadaan sekarang ini yang membuat Bapak Mama, Saudara dan saya mana yang kita harus pilih. Tetapi kalau Bapak Mama, Saudara dan saya punya iman tetap bergantung kepada Yesus Kristus seperti saat firman Tuhan di Daniel, bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego itu mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus sehingga api itu dinyalakan 7 kali lipat, tetapi mereka tidak akan terbakar. Kotong yang ada saat ini juga kalau kadang kotong bilang beta liwati ini bepigi nanti beta celaka atau itu pasti akan celaka karena saudara yang minta. Setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut itu adalah kata doa. Tetapi sekalipun saudara dan saya berpegang kepada firman Tuhan di dalam Mazmur 91, saudara aman dalam perlindungan Tuhan. Walaupun penyakit sampar mengamuk pada siang dan malam, saudara tidak akan dapat itu penyakit. Karena Tuhan yang mengirimkan akan malaikat-malaikat untuk menantang saudara dan saya. Saya berbicara begini bukan saya larang saudara untuk tidak taat kepada protokol. Taat, karena kita juga harus taat kepada pemerintah dunia. Tetapi kita juga harus peka dan teruslah berdoa bagi bangsa dan negara kita ini. Teruslah berdoa bagi dunia ini supaya iman Bapak Mama, Saudara dan saya jangan tergoncang. Jangan menjadi iman yang ragu-ragu, tetapi iman yang terus berpegang teguh kepada Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kita yang senantiasa menolong Bapak Mama, Saudara dan saya. Dia selalu hadir. Saat ini pun dia hadir bagi Bapak Mama, Saudara dan saya di tempat ini. Ingat bahwa saudara-saudara yang
datang hanya dengan yang penting saya rutinitas hari Sabtu jam 3 sore saya ada di kaki Dian Bukit Sion. Habis itu saudara pulang, saudara tidak akan bawa apa-apa. Tetapi saudara punya iman bahwa saudara datang bukan cari keluarga di tempat ini, tetapi saudara datang untuk melihat akan kemuliaan Tuhan. Saudara akan mendapatkan akan suatu jamahan daripada tangan Tuhan. Maka saudara yang datang dengan sakit penyakit akan disembuhkan. Datang dengan segala macam beban berat, saudara akan diberi kelegaan. Datang dengan masalah apapun, saudara akan diberikan jalan keluar. Karena saudara datang untuk mencari Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau cinta Tuhan. Bukan mau cinta manusia, bukan mau cinta dunia, tetapi cinta Tuhan. Utamakan Tuhan di dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Jangan sampai kotong senang bercari Tuhan, mengucap syukur. Susah maka lupa Tuhan. Kegagalan maka lupa Tuhan. Dalam hal apapun, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Karena semua yang terjadi itu semua seizin Tuhan. Sekalipun itu duka, tetapi itu Tuhan punya izinkan. Dia yang izinkan itu. Duka itu terjadi dalam hidup Bapak, Mama, saudara dan saya. Untuk mengucap syukur di tengah-tengah duka cita itu. Karena itu adalah rencana Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup Bapak, Mama, saudara dan saya itu semua adalah rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan bukanlah rencana kotong. Keputusan Tuhan bukanlah keputusan kotong. Tetapi kadang sebaliknya, Bapak, Mama, saudara dan saya mulai balik. Wih, besok rencana begini. Tetapi tahu kan mana kok Tuhan sudah dengar di doa kok sudah jadi. Tuhan itu tahu benar. Dia paling tahu. Dan tepat pada waktunya dia akan jawab. Dan ingat yang sampai kotong salah berdoa. Kadang juga kotong terus hanya mau tuntut Tuhan. Tetapi saat Tuhan minta, daripada kotong waktu kotong mau kasih Tuhan. Kadang Bapak, Mama, saudara dan saya ada dua pilihan yang seperti tadi saya katakan. Pilihan Bapak Thomas di sini istri sakit dan Tuhan sudah harus utus Bapak Thomas harus melayani orang sakit di sana. Terus Bapak Thomas bilang, ibu istri sakit tuh Bapak jadi kita rawat ibu istri dulu. Nanti Tuhan utus orang lain. Ingat Bapak, Mama, layani dulu Tuhan. Karena dia yang paling utama. Kalau saudara dan saya layani terlebih dahulu Tuhan, maka Tuhan juga yang akan melayani istri, anak-anakmu, orang tuamu, suamimu. Tuhan akan layani. Saya bagikan ini karena memang saya sudah alami di dalam kehidupan saya, Bapak, Mama. Karena kadang anak dalam keadaan sakit ataupun dalam segala situasi kedukaan pun kadang saya sudah harus diutus. Sudah ada pelayanan. Kematian yang terjadi di keluarga saya, tapi kalau ini pengujian iman 2 kali berturut-turut saat saya sudah berdoa puasa dengan tim untuk kami berangkat dan suami punya tante kandung meninggal. Ini pilih lu tapi apa? Saya lebih memilih. Dan saat itu pengutusan lagi Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya punya suami, saya punya anak, nomor 5, nomor 4 bungsu kami yang harus keluar melayani. Maka kalau sebagai manusia, apalagi kata orang rote, lu siap subui, lu jalan. Saya ada di atas bis karena itu pengutus saya harus melayani di Atapupu. Dan saya ada di atas bis. Ipar saya tanya, Mary lu di mana? B aja marah. Beta dengan ini anak-anak bapak kami ada di bis pelayanan di Atapupu. Lu tahu? Dari kemarin suka tahu selalu tante meninggal. Iya, B tahu tante meninggal. Tetapi ini pelayanan juga penting dan kami berangkat. Kedua, saya punya bapak kecil. Tetapi apa? Itulah kalau mau jadi hamba Tuhan, Bapak, Mama. Harus siap yang tadi saya bilang. Siap pikul itu salib. Karena salib ini hanya 2 pilihan.
Bapak mama saudara mau pikul atau mau rangkul? Tetap pikul, tetap rangkul. Tidak boleh buang itu salib. Kalau kotong tetap pikul itu salib sampai pada akhirnya Tuhan datang, Bapak mama saudara dan saya adalah orang-orang pemenang. Dan saudara dan saya harus memperkatakan dengan iman bahwa saudara dan saya adalah pemenang-pemenang Allah. Karena jikalau Allah di pihak Bapak mama saudara dan saya, siapa lawan kita? Tidak ada yang bisa dapat melawan Bapak mama saudara dan saya. Karena kita ada di pihak Allah. Allah yang membela kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang menolong kita, Allah yang memelihara kehidupan kita. Siapa yang bisa dapat lawan akan Tuhan? Makanya sebagai hamba-hamba Tuhan kadang kotong melakukan segala sesuatu pelayanan itu. Kenapa kotong harus berdoa puasa? Berdoa puasa itu untuk kotong minta Tuhan mengikat keinginan daging kita. Daging kita semakin dikerat. Supaya yang tadi saya katakan kepada Bapak Mama bahwa kalau kita adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, maka keangkuhan kita semakin dikerat. Kesombongan kita semakin hilang. Dan biarlah kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena kalau jadi hamba Tuhan itu adalah orang yang sombong, angkuh, maka kasihan. Nama Tuhan tidak akan dipuji, tetapi nama Tuhan akan dipermalukan. Tetapi jangan mau nama Tuhan dipermalukan. Biarkan iblis dipermalukan. Karena saat-saat ini Bapak Mama yang firman Tuhan hari ini katakan kepada kita, kalau di saat kalau pilih seperti tadi yang saya katakan, hari ini bersyukur ya di kaki Dian Bukit Sion sini banyak orang. Tetapi sekarang coba kalau saat-saat ada perkelahian di sebelah sana, bahwa kalau orang lebih nonton, lebih suka untuk lihat orang punya masalah. Ibadat itu ibadat rumah tangga, tunggu dulu. Nanti ibadat rumah tangga minggu depan, lebih dengar dulu ini orang punya masalah dulu. Itu selalu terjadi dalam kotong punya kehidupan. Ibarat-ibarat kotong lupa. Tetapi saya percaya bukan di sini, di sana banyak, di tempat lain banyak, tapi di sini saya percaya tidak ada. Di sini ada orang-orang yang paling takut Tuhan dan mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan, yang mau ada di jalan yang sesat itu. Pilih jalan yang sesat itu, pilih jalan yang suka duka itu, jalan yang penuh dengan kesengsaraan itu, jalan yang penuh dengan kegagalan itu. Yang ada di sini saya percaya tidak ada yang ada di sini hanya mau menderita untuk Tuhan. Kalau adapun itu kembali kepada Bapak Mama, saudara dan saya. Saya yang berbicara ini juga tidak bisa dapat merubah Bapak Mama, saudara dan saya. Tetapi hanya Tuhan saja yang dapat mampu merubah karakter kehidupan kita. Di saat kita memberi diri kita, hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Seperti tadi pujian, saudara dan saya mau menyenangkan akan hati Tuhan. Sudahkah saudara dan saya menyenangkan akan hati Tuhan? Kalau saudara dan saya menyenangkan akan hati Tuhan, saya percaya bahwa saat ini saudara keluar dari tempat ini, saudara tidak akan pulang dengan tangan yang kosong dan tangan yang hampa. Tetapi saudara pulang dengan satu keberkatan Tuhan. Saudara akan dipulihkan, saudara akan diubahkan, saudara akan mau setia melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu, sekalipun itu adalah satu masalah yang berat. Tetapi ingat, kalau segala sesuatu datang kepadamu menimpa hidupmu, Bapak Mama, saudara dan saya, jangan pernah menganggap bahwa itu masalah besar. Tetapi sesungguhnya masalah itu kecil, Tuhan kita besar. Kadang kotong orang Kristen itu kotong lebih mengandalkan akan kotong masalah, kotong punya persoalan itu lebih besar. Kotong mengecilkan akan kuasa Tuhan. Padahal sudah bertahun-tahun menjadi hamba Tuhan, sudah bertahun-tahun orang Kristen, tetapi terus mengeluh. Mengeluh dengan keadaan, mengeluh dengan situasi, mengeluh dengan segala kebutuhan rumah tangga. Saya mau bilang kepada ibu-ibu yang sore hari ini hadir, ingat, jangan terlalu mengeluh. Apapun yang itu yang datang bagi rumah tanggamu, itu adalah berkat. Kalau hari ini, kalau sudah ada
beras setengah mok pun ataupun tidak ada pun, yang penting daun-daun hijau ada di kintal rumahmu, itu adalah berkat bagi hidup rumah tanggamu. Jangan selalu mengeluh dan mengeluh terus. Karena kata ibu-ibu ini suka mengeluh terus. Bahkan pun bapak-bapak juga selalu mengeluh. Anak-anak juga gitu, suka comel dengan orang tua, minta orang tua sesuatu. Sonde berdoa untuk orang tua umur panjang, berdoa untuk orang tua supaya orang tua diberkati, hanya dengan comelan, hanya dengan melawan saja dengan orang tua. Anak-anak yang di tempat ini saya mau tanya, yang suka berdoa bagi orang tua, angkat tangan. Betul kok? Betul. Terima kasih. Tuhan memberkatimu. Dan yang tidak suka berdoa kepada orang tua, ingat, dalam segala hal itu berdoa kepada orang tua. Dan ketemu istri adalah pendoa syafaat untuk suami. Keberhasilan suami itu ada pada tangan seorang istri. Ada di dalam kita punya doa. Keberhasilan anak-anak pun. Tetapi ada istri-istri yang tidak suka mau berdoa kepada suami, sumpah serapah dengan suami. Kalau saudara dapat cubit dari suami, dapat comel dari suami, itu berkat. Siapa yang suruh supaya mau dengan suami? Orang tua kok sama-sama mau. Berarti itu saat berjanji di altar dalam keadaan apapun, suka duka, penderitaan pun, itu adalah pilihan sama-sama. Maka jangan selalu sedikit mulai comel betau dulu pesan mau deh lu model lain. Saudara yang diberkati Tuhan, saya yang berbicara ini dulu, saya bilang dengan Tuhan, Bapak, kenapa lu kasih kawin beta dan PKI? Ini yang berbicara pada saat ini. Bapak mama saya selalu ada di depan altar, saya tidak mau sembunyi-sembunyi. Karena saya tahu bahwa saya mempermalukan iblis. Kalau kita sembunyi, kita punya aib, Tuhan sudah tahu buat apa sembunyi. Dulu saya adalah orang yang begitu. Tetapi pada akhirnya Tuhan bilang, ubah pola doa. Dan memang benar. Saya merubah pola doa saya. Dan semuanya berhasil, itu semua karena doa. Bahkan sampai di menantu-menantu kesaksian untuk kita melalui firman Tuhan ini. Saya punya menantu 2 itu. Anak pertama punya istri orang Sumba, anak kedua istri Manggarai. Dan malah yang kedua itu lompat. Dia terlebih dahulu dari dia kakak. Jadi dia kawin dengan orang Manggarai. Dan saat kami pertemuan adat, orang Manggarai bilang adat pertama masuk minta itu harus bir 1 botol, ayam jantan 1 merah harus bawa. Dan saya punya pilihan, tidak. Yang saya bawa adalah Alkitab dan lilin. Dan memang benar, saya tidak mau kompromi dengan itu Bapak Mama. Karena kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita sudah tahu bahwa itu bir itu kan melarang, ayam jantan. Jadi saya tidak bawa Bapak Mama, saya bawa Alkitab dan lilin. Itu bukan karena kehebatan saya, tetapi itu juga butuh. Ini 2 lutut bergumul, ada dalam pergumulan. Habis itu bukan habis sampai di situ. Saya berdiri di sini. Yang saya bilang Bapak Mama, saya minta untuk Tuhan mengerahkan. Saya punya keinginan yang dulunya orang penjahat dapat pukul 2 kali dengan menantu. Apakah mau terus untuk marah dengan menantu, tidak mau terima dia? Tetap menerima dia. Anak pertama
Dia bilang dia pu adik karena dia seorang abri, dia pegang dia pu adik punya pakaian dan dia bilang, Ivan, lu lebih memilih mama kok, lu lebih pilih ini perempuan. Dan saya bilang dengan dia, anak, jangan tanya dia, jangan bela karena kebenaran itu tidak perlu dibela. Ini adalah salib mama. Melahirkan anak-anak, saya melahirkan kamu 6. Tentu tidak semuanya berjalan mulus. Dan ini sudah takdir yang Tuhan buat. Tidak bisa karena saat itu mereka sudah punya anak, jadi tidak bisa buang. Tetapi bagaimana? Saya harus pilih mereka. Saya harus rangkul mereka supaya menjadi satu kesatuan. Kalau saya juga ikuti mereka berarti ada perpecahan antara mereka kakak adik. Saya tidak mau itu terjadi dalam hidup mereka. Karena moto saya bagi anak-anak saya, pertama takut Tuhan, kedua jujur, ketiga rajin. Bapak, mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita ada di mana-mana, kita rajin, kita takut Tuhan, tetapi kalau kita tidak jujur, itu nol. Tetapi takut Tuhan, jujur, rajin, maka di mana Bapak, mama, saudara dan saya berada, saudara akan berhasil. Dan kasih itu harus Bapak, mama, saudara dan saya tanamkan bagi anak-anak kita. Karena kasih Bapa telah mengasihi Bapak, mama, saudara dan saya. Kasih itu Allah Bapa telah terapkan melalui Yesus Kristus. Maka kasih itu juga harus ada dalam kehidupan Bapak, mama, saudara dan saya. Karena Bapak, mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah saya ada dalam lingkungan suami saya lihat keberontakan, keegoisan, satu saling tidak menghargai satu, dan bahkan saya juga yang datang. Mulai dari situ saya minta dengan Tuhan, Tuhan, saya tidak mau ini terjadi dalam keluarga saya, dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya. Saya mau Tuhan merubah. Kita minta kepada Sang Pemilik yang dia bisa dapat merubah. Dia bisa rubah air pahit, Bapak, mama, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa air yang pahit saja Tuhan rubah menjadi air yang manis. Bahkan Dia menemukan akan 12 mata air. Maka segala kepahitan, segala masalah, segala tantangan yang ada dalam hidup Bapak, mama, saudara dan saya, Tuhan akan rubah. Kutuk itu menjadi berkat, sakit penyakit itu menjadi kesembuhan, kegagalan itu akan menjadi kesuksesan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa dan kecewa di dalam saat saudara dan saya menata segala sesuatu. Tetapi teruslah berharap dan bersandar kepada Yesus Kristus, Bapa yang telah datang menjelma sebagai manusia seutuhnya. Dia sama seperti Bapak, mama, saudara dan saya, tapi ingat, Dia tidak berdosa. Dia manusia biasa. Dia sejajarkan dirinya seperti Bapak, mama, saudara dan saya. Yesus itu juga manusia, tetapi Dia tercipta dari roh. Bukan sama seperti Bapak, mama, saudara dan saya, tercipta dari darah dan daging. Tetapi Yesus tercipta dari roh. Dia menjelma sebagai manusia. Dia lapar dan haus, tetapi Dia tidak pernah tidur. Bapak, mama, saudara dan saya tidur. Tetapi sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang jam, sepanjang menit, sepanjang detik, Dia Tuhan mengamat-amati Bapak, mama, saudara dan saya. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Dia tahu keperluan kita. Dia tahu suka duka kita. Dia tahu masalah kita. Dan tepat pada waktunya Dia sediakan bagi Bapak, mama, saudara dan saya. Jadi ingat, jangan berpaling pada Yesus. Sekali Yesus, ingat Yesus. Jangan sampai hari ini kita ada di sini, kita minta didoakan. Besok sakit itu doa-doa terus mah. Besok tahu sembuh-sembuh. Dicari orang sumbul, dicari ayam merah, dicari
babi ana, dicari anjing ana, pakai itu baru sembuh. Ingat, iblis juga menjelma sebagai malaikat terang. Iblis juga tahu firman, tetapi ingat, iblis tidak melakukan firman Tuhan. Dia tahu firman, tetapi dia tidak melakukan. Dia bisa buat mujizat, tetapi habis itu dia minta tumbal. Tetapi kalau Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita muliakan, dia buat mujizat, tetapi dia minta kesungguhan penyembahan kita dalam roh dan kebenaran. Bukan dia minta akan segala sesuatu itu. Bukan dia minta darah ayam, bukan dia minta darah kambing, bukan dia minta darah binatang, tetapi darah Yesus. Darah yang suci kudus itu telah menguduskan Bapak, Mama, saudara dan saya. Di saat saudara dan saya mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus, maka anggur itu adalah darah Kristus, roti itu adalah tubuh Kristus. Maka Bapak, Mama, saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara dan saya ikut perjamuan dan saudara hanya ikut itu hanya rutinitas, saudara tidak dapat apa-apa. Hari ini saya mau bilang kepada Bapak, Mama, saudara dan saya, rubah itu. Saudara dan saya harus punya komitmen bahwa saat saudara duduk dalam meja perjamuan makan bersama dengan Yesus itu, saudara harus ada satu perubahan. Saudara minum itu anggur bukan anggur, tetapi itu adalah darah Kristus. Itu adalah bukti darah Kristus yang akan mengalir di seluruh tubuhmu. Roti yang telah dipecah-pecahkan itu, yang telah dipotong-potong itu adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Tubuh yang lemah, yang saudara dan saya makan itu roti, itu akan menjadi kekuatan. Dan anggur itu yang akan merubah hidupmu, merubah akan pola pikirmu. Pikiran yang suka salah-salah, pikiran yang suka melayang ada di tempat ibadah, tetapi tubuh saya yang ada di tempat ibadah, pikiran ada di rumah, pikiran ada di pasar, pikiran ada di tempat ojek, pikiran ada di tempat kerja. Cepat cuy, khotbah terlalu lama-lama, beta cepat cuy, pemimpin puji-pujian terlalu ulang-ulang itu puji-pujian sah. Ingat, puji-pujian juga bisa merubuhkan akan kau tempuh karakter. Karena dengan puji-pujian tembok Yeriko rubuh. Dengan puji-pujian itu segala sesuatu yang ada dalam pribadi Bapak Mama itu akan rontok. Kalau saudara dan saya saat penyembahan puji-pujian, saudara merasa bahwa saat ini saudara bersama dengan Tuhan, saudara menari-nari untuk Tuhan, saudara bersukacita dengan Tuhan, itu saudara akan dapat sesuatu yang baru di dalam hidupmu. Karena hari ini saudara, siapa yang pilih saudara untuk ada di sini? Bapak Thomas toh? Bukan Bapak Thomas, Bapak Thomas yang pilih kok Bapak Thomas. Kalau Bapak Thomas tidak pilih, saudara dan saya pilih untuk ada di sini, saya ada di sini juga. Saya percaya bahwa Tuhan yang utus saya, bukan Bapak Thomas, tetapi Tuhan yang utus saya untuk ada di sini. Jadi saya ada di sini, saya tidak mau pulang dengan tangan yang hampa Bapak Mama, tetapi saya mau pulang satu berkat. Saya mau pulang satu perubahan. Kotong semua yang ada di sini, mari kotong buat komitmen bahwa saya mau pulang dengan satu keberkatan Tuhan. Terlebih khusus saya mau pulang dengan damai sejahtera. Hati yang gembira adalah obat. Itu. Maka harus hati yang gembira. Jangan sampai anak Tuhan tapi muka yang murung. Ada puji-pujian semangat ya terus. Dalam Tuhan kita bersaudara tetap yang lain. Semulai ya. Berarti satu juga mulai datang sini. Yang tadi yang saya bilang hati yang penuh dengan kudus itu mulai garu. Kalau orang kudus itu kan garu-garu, hati justru mulai bagar-bagar, bakore-kore. Ini manusia satu biasa suka dengan diam. Minta maaf roti itu biasa mabuk di mulut toh. Tapi apa itu? Kita bilang Natal badame dulu, damai habis itu mulai baodak lagi, bapodak sana sini. Ingat jangan.
Sebenarnya damai itu setiap saat, bukan tunggu Natal baru ada damai Bapak Mama. Tapi kau pun kebiasaan, tunggu dulu Natal, kau pi cium dulu pisapi, badamai dulu. Habis baru kau mulai lagi bafoy lagi. Jangan. Saya mau bilang kepada kita pada sore hari ini, harus ada damai, harus ada kasih. Buah-buah roh itu harus ada dalam pribadi Bapak, Mama, saudara dan saya. Jangan ikut Tuhan suam-suam kuku. Mau dingin-dingin, mau panas-panas. Jangan sampai hari ini panas, besok dingin, terus dingin-dingin terus. Tetapi mau ikut Tuhan itu panas-panas. Jangan sampai Tuhan muntahkan ke kau. Firman Tuhan yang bilang begitu, bukan saya. Jadi ikut Tuhan panas-panas. Roh kalau kasih yang semula-mula itu, kalau mengenal Tuhan, cinta Tuhan itu cinta seutuhnya, cinta sepenuhnya. Saya mau cinta Tuhan. Jangan sampai cinta Tuhan hari ini, besok saya mau cinta lain. Soalnya ada roh lagi. Biasanya kau dari di itu persekutuan itu hari ada roh Tuhan, maka sekarang ke mana kau? Padahal kau sendiri yang ceritakan itu yang soalnya ada roh. Roh itu ada. Tetapi kau sendiri yang sonde mau buka kau tempuh hati untuk roh itu berdiam diri di dalam kau punya pribadi. Kau menyanyiakan akan waktu dan kesempatan. Kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kau sia-siakan itu waktu. Yang dimana kesempatan kau harus jadi berkat, kau sudah mau jadi berkat, tunggu kau sakit supara di tempat tidur, sudah bisa-bisa lagi. Bang hamba Tuhan datang berdoa kasih beta kalau sempurna, beta melayani Tuhan. Padahal umur tu bilang Tuhan semua panggil, baru kau bilang kau melayani Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri bagi kau sudah mau jadi berkat. Tapi kau sia-siakan itu kesempatan. Hari ini saya mau bilang kepada Bapak, Mama, saudara dan saya pada sore hari ini. Mari kau seberapa yang ada pada sore hari ini. Kau mau jadi berkat bagi keluarga kita. Mau jadi berkat di lingkungan kita. Mau jadi berkat di gereja kita. Mau jadi berkat di mana saja kau berada. Satu hal yang saya mau ingatkan kepada Bapak, Mama, saudara dan saya. Ingat bahwa kau berlindung di gereja mana, di situ sudah. Jangan pindah-pindah. Kotong ini kadang-kadang. Kotong sebentar, kotong bilang kotong sangat suka dengan itu pendeta, sebentar kotong sangat suka dengan ini majelis, kotong mulai pindah. Sebenarnya masalah ada di kotong sendiri, bukan ada di itu gereja. Kalau kotong yang ada pada saat ini, kotong dari Gemit, mari kotong membangun Gemit. Jangan sampai kotong mau lari daripada Gemit. Tetapi tetaplah di Gemit. Jadilah berkat di Gemit. Karena di mana saja kotong berada, di situ roh Tuhan ada. Baik di mana-mana saja. Dan kalau kotong sudah anak-anak Tuhan yang ada di tempat-tempat PD, ingat, jadi berkat bagi orang lain. Jangan dari satu PD mulai keluar dari satu PD bilang itu PD sudah baik, beta pun PD berbaik, di sana sudah baik. Jangan. Hari ini juga saya harus katakan ini bagi ketong semua, karena itu sering terjadi dalam ketong punya kehidupan. Tetapi melalui firman Tuhan sore hari ini, saya mengajak ketong semua bahwa mari ketong harus ada di tempat yang Tuhan sediakan bagi ketong itu. Ketong jadilah berkat bagi sesama kita, lingkungan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, hamba Tuhan sudah habis berbicara. Tetapi kuasa Tuhan tetap ada. Oleh sebab itu siapkan hati untuk terima jamahan dari Tuhan. Ya, Ibu tetap bersama-sama di atas mimbar. Dan kami akan mendoakan saudara yang sore hari ini berkenan ada di tempat ini. Firman Tuhan sore hari ini, pertanyaannya, siapa yang diselamatkan? Amin.
Saya ada catat beberapa poin ketika hamba Tuhan berbicara. Yang pertama, orang yang diselamatkan adalah orang yang mau bertobat. Yang kedua, orang yang diselamatkan adalah orang yang mau berbuah bagi Tuhan. Karena saya lihat dalam firman Tuhan, pohon ara yang tidak berbuah Tuhan suruh tebang, tetapi ada yang mempertahankan. Pertahankan dalam tahun ini. Kalau saya mencangkulnya, jika kalau dia berbuah di tahun depan. Kalau tidak berbuah, Tuhan Yesus bilang percuma, maka itu tidak akan diselamatkan. Yang ketiga, orang yang memuliakan Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Yang keempat, orang yang menabur benih, dan benih firman Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, orang yang mau berjuang. Yang keempat adalah orang yang berusaha, usaha untuk dekat kepada Tuhan, usaha untuk datang kepada Tuhan, usaha untuk cari Tuhan di dalam hidupnya. Yang tidak mau diselamatkan, yang tidak taat, dan yang melakukan kejahatan terus. Semakin firman Tuhan disampaikan, dia tetap hidup dalam jahat. Tetapi orang yang mau berubah, bertobat, dia akan diselamatkan. Amin. Angkat tangan kepada Tuhan, saya mau diselamatkan oleh Tuhan. Maka saya hari ini ketika dengar firman Tuhan,